Teori comfort oleh Katharine Kolkaba menekankan bahwa kenyamanan merupakan kebutuhan dasar pasien yang harus dipenuhi secara holistik. Teori ini menekankan 3 tipe kenyamanan, yaitu relief, essay, dan transcendent, serta 4 konteks kenyamanan, yaitu fisik, psikospiritual, sosio-kultural, dan lingkungan. Kelebihan dari ini adalah dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung pemulihan pasien secara optimal. Teori postpartum depression menjelaskan proses adaptasi ibu setelah melahirkan, mulai dari kecemasan, kehilangan jati diri, hingga mampu menerima dan kembali mengendalikan kondisi dirinya. Teori ini mampu membantu perawat dalam melakukan deteksi dini, memberikan edukasi, dukungan emosional, serta melibatkan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan bayi. Kedua teori ini menekankan pentingnya pendekatan keperawatan holistik dalam memenuhi kenyamanan, kebutuhan psikologis, dan mendukung proses pemulihan pasien. Sesuai dengan praktik keperawatan, teori ini berfokus pada kenyamanan pasien secara menyeluruh dan juga holistik. Contoh penerapannya ada memberikan dukungan emosional guna mengurangi kecemasan. Selanjutnya ada postpartum depression teori. Pencetusnya adalah Cheryl Tatonobrek yang merupakan teoritis keperawatan maternitas. Asumsi dasarnya pengalaman berbeda setiap ibu, kehamilan, persalinan, dan pengasuhan anak perlu dipahami dari sudut pandang perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Kelompok 2 kelas A2 dari angkatan 2025 akan menjelaskan terkait Theory of Chronic Sorrow dan Self-Transcendence Theory. Self-Transcendent Theory yang dikembangkan oleh Pamela Reed, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis individu di tengah situasi yang sangat sulit, seperti saat menghadapi kehilangan, penyakit terminal, atau kondisi yang membatasi hidup. Tujuan dari teori ini adalah untuk membantu individu dalam mengembangkan perspektif, upaya perkembangan, adaptasi, serta dalam kondisi keterbatasan untuk menemukan makna hidup, harapan, serta kesejahteraan psikologis terhadap individu tersebut. Chronic Sorrow merupakan teori keperawatan yang dikembangkan oleh Georgine Gaskell-X dan Mary L. serta Bruce dan Margaret Ed Hainsworth. Teori ini menjelaskan bahwa setiap individu dapat mengalami kesedihan yang bersifat berkepanjangan dan muncul secara berulang sebagai respon terhadap kehilangan permanen dan kondisi kronis yang dialaminya. Nah, konsep teori ini memiliki beberapa bagian, yaitu loss, trigger event, management method, serta ineffective dan juga effective management. Kalian tahu gak sih apa itu maternal role assignment theory? Jadi, teori dari Ramona Mercer ini menjelaskan bahwa menjadi seorang ibu adalah proses yang bertahap, mulai dari membangun ikatan dengan bayi hingga merasa percaya diri dan menjalankan peran sebagai ibu. Sedangkan uncertainty in illness study intervention menjelaskan bahwa pasien sering mengalami ketidakpastian saat sakit. Perawat membantu melalui edukasi, dukungan maupun komunikasi terapeutik. Kedua teori ini relevan karena sama-sama membantu individu beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Hai, tahukah kamu bahwa ternyata di ilmu keperawatan itu ada banyak sekali teori yang mendasari. Contohnya adalah teori OREM dan juga teori dari Mira Eastern-Levitt. Menurut teori keperawatan konservasi dari Mira Eastern-Levitt, keperawatan itu berfokus pada upaya mempertahankan ketahanan diri pasien melalui adaptasi dan juga konservasi energi. Sedangkan menurut teori keperawatan OREM, asuhan keperawatan itu diperlukan saat seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan perawatan dirinya secara mandiri. Kalau kamu masih penasaran, langsung aja kunjungi di ruang baca FKP UNER untuk melihat buklet kita. Bye-bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai teori sistem steroid dan teori Betty-Neumann. Manusia adalah sistem yang mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Adaptasi terjadi melalui berbagai respon dari stimulus agar individu dapat melakukan kesehatan secara optimal. Dalam teori Roy terdapat 3 jenis stimulus. Yang pertama ada stimulus lokal sebagai masalah utama, yang kedua ada stimulus kontekstual sebagai faktor pendukung, dan yang ketiga ada stimulus residual sebagai faktor yang sulit diukur. Perawat berperan membantu pasien dalam meningkatkan adaptasi melalui pengkajian, intervensi, dan evaluasi. Sementara itu, Betty-Neumann memandang manusia sebagai sistem terbuka yang menghadapi berbagai stresor, baik interpersonal, intrapersonal maupun ekstrapersonal. Peran perawat berfokus pada stabilitas pasien melalui pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Jadi, kedua teori ini sangat penting. Peran perawat dalam membantu pasien mencapai kesehatan yang optimal. Baik, sekian dari kelompok 5 mengenai teori Sister Calista Roy dan teori Betty-Neumann. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penjelasan ini. Sekian dan terima kasih. Marilyn Anirai adalah pakar keperawatan yang berasal dari Kanada yang bergelar PhD pada tahun 1981.
Beliau merupakan profesor di Florida Atlantic University. Beliau pernah mengembangkan bureaucratic caring, yaitu teori yang menyatakan aturan rumah sakit atau humanistic caring, dan juga antara nilai kasih sayang bureaucratic. Patricia Benner merupakan penulis sekaligus peneliti bergelar Magister Keperawatan Medikal Bedah. Dalam teorinya, Benner menekankan 3 pilar utama. Yang pertama, caring, clinical wisdom, dan juga etik. 5 tahap keahlian perawat. Yang pertama yakni novice, advanced beginner, competent, proficient, dan juga expert. Kelebihan dan kekurangan teori Marilyn Aneray sendiri. Untuk kelebihannya itu ada 3, yaitu untuk menyatukan antara caring dan birokrasi, adaptif terhadap teknologi, dan meningkatkan peran perawat. Kelemahannya sendiri di sini ada 3, yaitu berisiko terlalu prosedural, bergantung kepada kebijakan organisasi, dan membutuhkan pemahaman yang luas. Kelebihan dan kekurangan teori Patricia Benner itu sendiri, untuk kelebihannya ada 4, yaitu memberikan tahapan yang jelas, menekankan pengalaman klinis, meningkatkan berpikir kritis, dan membantu perancangan pelatihan. Untuk kelemahannya ada 2, yaitu kurang mempertimbangkan faktor lain dan tidak bisa berdiri sendiri. Polaris Rectangle menekankan bahwa lingkungan yang bersih, nyaman, memiliki ventilasi dan pencahayaan yang baik sangat berpengaruh terhadap proses penyembuhan pasien. Oleh karena itu, perawat berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan pasien. Sementara itu, Jane Watson menempatkan caring atau kepedulian sebagai inti keperawatan. Perawat tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik pasien, tetapi juga memberikan dukungan emosional, sosial, dan spiritual manual, empati, komunikasi yang baik, serta hubungan saling percaya. Kesimpulannya, kedua teori ini saling melengkapi. Lingkungannya yang baik dan sikap caring dari perawat merupakan kunci dalam memberikan pelayanan keperawatan yang berkualitas. Terima kasih.